YouTube, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Udah lumayan lama kita nggak belajar pola. Hari ini sekarang kita akan membahas tentang pola dasar pembuatan celana piyama ya, atau dasar pembuatan celana, pola dasar celana yang sangat dasar atau yang paling dasar, yang sangat mudah sekali untuk dibuatnya dan tidak rumit. Kalau kalian langsung belajar ke pola celana yang sudah level up ya, atau yang fancy, celana-celana yang ramping itu yang polanya begitu rumit dan banyak banget hitungannya, kalian akan pusing. Jadi sebaiknya dimulai dari pola yang sangat sederhana dulu, yang bisa melatih nalar kita dalam menjahit, kemudian bisa nanti bisa membantu kita untuk mengerti sedikit demi sedikit apa sih yang dimaksud dari pola celana yang sangat fancy itu. Jadi kalau kalian lompat belajarnya ke pola celana yang sangat susah itu, nanti kalian bingung, udah males, nggak mau belajar menjahit lagi. Jadi belajar dari yang basic dulu ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang cara pembuatan atau cara pembuatan pola dasar celana piyama, atau pola dasar yang sangat mudah untuk dibuat dan dipahami. Polanya itu seperti ini. Nanti aku kasih tahu cara pembuatannya di video di selanjutnya ya, di section berikutnya. Ini kalau sudah jadi polanya akan terlihat seperti ini. Jadi ini sangat mudah sekali, dan semoga bisa membantu kalian yang kesusahan dalam belajar menjahit celana ya. Oke, langsung ke pembuatan polanya. Yuk. Jadi yang pertama kita akan siapkan ukurannya. Ukuran yang dibutuhkan yaitu ada panjang celana. Di sini panjang celana ada 60 cm. Ada tinggi duduk. Tinggi duduknya di sini ketemu 27 cm. Tinggi duduk ini bisa berubah ya. Kalau orangnya tinggi, besar dan gemuk, itu tinggi duduknya bisa lebih panjang dari 27 cm. Kemudian ada lingkar pinggang. Kalian sudah tahu semua ya caranya gimana mengambil ukuran lingkar pinggang. Kemudian ada lingkar panggul. Lingkar pinggang di sini ada 64 cm. Kemudian lingkar panggulnya ada 80. Kemudian lingkar pipa. Lingkar pipa ini merupakan lingkar lubang celana. Biasanya disebutnya lingkar pipa ya. Di bagian bawah itu loh, lingkar lubang celana itu. Oke. Jadi ini ukuran simple banget. Jadi cuman ukuran ini yang kita butuhkan dalam pembuatan pola celana ini ya. Langsung aja. Di sini aku pakai skala 1:3 ya. Jadi aku pakai penggaris ini 1:3. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat garis lurus. Oke. Kita buat garis lurus dulu. Oke, baiklah, yang pertama kita akan membuat garis lurus ya, untuk menentukan titik A ke B. Di sini sudah ada garis lurus, kita kasih titik di sini, titik A. Kemudian ke bawah merupakan titik B. A ke B merupakan panjang dari celana yang akan kita buat. Kemudian kita akan mencari titik C, yaitu dari A itu diukur ke bawah sepanjang tinggi duduk yang kita dapat dari ukuran ya. Jadi titik C merupakan dari A, kita ukur tinggi duduknya di sini 27 cm ya. Kita ukur 27 cm di sini, kita titik C, kita tentukan titik C. Sudah ketemu titik C, nanti yang bakalan banyak pembuatan polanya itu ada senternya itu di titik C ini ya. Jadi dia akan banyak sekali yang akan terjadi di sini nanti gitu ya. Oke. Kemudian dari titik C ini kita tarik garis ke kiri secara secara horizontal. Jadi kita tarik garis horizontal dari titik C ke kiri ya. Ini dari titik C. Oke, kita tarik begini. Kemudian kita akan tentukan titik D. Titik D itu berada di sini nanti. Cara mencari titik D yaitu dengan membagi atau 1/4 lingkar
panggul ya, itu sama dengan titik D. Jadi C ke D merupakan seperempat lingkar panggul. Dari ukuran tadi lingkar panggulnya merupakan 80, jadi dibagi 4 didapatkan hasil 20 cm jadi dari titik C ke D merupakan 20 cm. Ini rumusnya ya, dari titik C ke D seperempat lingkar panggul. Kemudian kita akan menentukan titik E. Titik E yaitu sejajar A ke E. Nanti titik E akan ada di sini. Jadi A ke E merupakan sama dengan titik C ke D. Jadi sejajar mereka, sama panjang. Jadi di sini juga dari A ke E merupakan 20 cm. Ini titik E ya. Oke. Garis juga vertikal. Oke. Kemudian tarik garis bantu dari E ke D ya. Kemudian kita lanjut ke arah sini. Kita akan membuat bagian pesak atau lingkar kerung ya, dengan cara dari titik D ini kita akan keluarkan ke kiri sepanjang 4 cm, atau itu minimal ya, minimalnya itu 4 cm sampai 6 cm. Jadi kalau terlalu panjang, kalau orangnya kecil sebaiknya jangan terlalu panjang, 4 itu sudah cukup. Tapi kalau orangnya gemuk mungkin butuh ruang lebih lagi untuk bergerak di bagian paha ya, maka bisa ditambahkan atau bisa ya sampai 6 cm lah ke titik F di sini ya. Jadi dari D ke F merupakan 4 cm sampai 6 cm. 4 sampai 6 cm ya. Tergantung dari proporsi tubuh orangnya. Kemudian dari F ini kita akan mencari titik H atau bagian titik pesak dari pola bagian belakang. Nah, cara mencari titik H ini nanti letaknya di sini. Itu dengan cara minimal titik F ke H itu sama dengan titik D ke F gitu ya. Jadi minimal dari titik F ke sini itu adalah sepanjang ini, titik F ke D itu minimal. Tapi umumnya kita akan tambahkan dari jarak ini F ke D ditambahkan 2 cm sudah cukup. Bisa ditambahkan 3 cm kalau memang orangnya itu gemuk sekali atau bagian pantatnya itu besar ya. Jadi titik H di sini aku akan bikin panjang F ke D ini aku tambahkan 2 cm. Jadi jaraknya F ke H merupakan jarak dari F ke D ditambah 2 cm atau 3 cm tergantung dari proporsi tubuh orangnya ya. Nah, ini titik H di sini. Ini sudah ketemu titik pesaknya ya. Nah, kita kan butuh membuat garis lengkung nih di sini untuk pesaknya ya. Gimana caranya? Patokannya apa? Jadi dari titik D ini kita bisa naikkan sepanjang 5 cm ya. 5 cm. Jadi di sini ini kita kasih nama D aksen. Kemudian kita akan garis. Ini garis pesak bagian depan ya. Lalu kita garis begini, menggunakan penggaris juga bisa. Kalau memang sudah mahir pakai tangan aja juga boleh, yang penting bentuknya bagus ya begini. Ini untuk pesak bagian depan. Kemudian untuk bagian belakang kita akan naikkan dari D ini ke atas sini sepanjang 9 cm, 9 sampai 10 lah. Di sini aku bikin 9. Aku bikin 10 deh di sini. Ini D aksen 2 ya. Ya, jadi D ke D aksen 2 ini panjangnya 9 cm, 9 sampai 10 cm ya. Ini fungsinya nanti untuk menentukan garis pesak belakang atau membuat sebagai patokan untuk pola bagian belakang. Kemudian dari titik E ini kita masukkan sekitar 2 cm.
sini ya, kita kasih nama E-aksen. Lalu kita akan bentuk pesak bagian belakang. Ini di garis aja lurus. Nah, kemudian ini tarik garis ke sini. Patokannya apakah di sini? Nah, di sini biar nggak terlalu turun ya, kalian nggak bisa bikin sejajarin gini, nggak bisa. Bagian belakang itu harus naik sedikit. Jadi biasanya yang aku lakuin dari titik F ini aku naikkan sekitaran maksimal 3 cm gitu ya, sekitaran 3 cm. Ini nanti untuk menentukan titik. Nah, jadi begini. Nah, jadi pesak bagian belakang. Oke, ini kita kasih nama F aksen itu ya. Lalu kita pindah ke bagian atas. Dari E aksen ini, E aksen 1, kita harus naikkan sebanyak maksimal 3 cm. Ini fungsinya untuk apa? Kenapa harus dinaikkan? Kenapa nggak dibikin sejajar aja? Karena gini, kalau kita pakai celana ya, di bagian celana itu, di bagian pesaknya, dia akan menarik celana bagian belakang itu. Jadi kalau kita nggak tambahin ini di sini 3 cm, nanti kalau dipakai celana itu bagian belakangnya bakalan turun gini, kayak gimana, nggak sejajar gitu, turun gitu. Jadi kayak apa ya, jelek jadinya ya. Memang harus ditambahkan 3 cm ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti duduk pas lingkar pesaknya itu ketarik pas waktu duduk itu, jadi bagian belakang itu bisa lurus gitu loh ya, di bagian pinggang bagian belakang. Semoga itu masuk akal, bisa dimengerti ya. Kita kasih nama di sini E aksen 2, kita garis aja. Nah, di sini ya kayak gitu. Ini udah jadi bagian belakang. Sekarang kita kerjakan bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya kita memerlukan ukuran dari lingkar pipa celana. Di sini aku punya 40 cm untuk lingkar pipa bagian bawah. Jadi caranya untuk mencari lingkar, atau lebar ini ya, lebar bagian bawah untuk pola depan, lebar celana. Untuk pola depan ini kita kasih nama di sini I, titik I ya, nanti titik I di sini. Dari B ke I ini cara mencarinya yaitu setengah lingkar pipa dikurangi 2 cm. Ini untuk bagian depan. Ya, jadi di sini aku punya 40, setengah dari 40 20 dikurangi 2 berarti 18 ya kan? 18 di sini kita garis. Lalu kita tarik aja dari pesak bagian depan ini, kita tarik garis. Nah, begini ya. Kemudian untuk pola lingkar pipa bagian belakang, pola belakangnya caranya yaitu aku taruh di sini ya, setengah lingkar pipa ditambah 2 cm. Jadi kalau bagian depan itu dikurangi, bagian belakang itu ditambah ya. Begitu aja. Gampang, tadi 20 ditambah 2 jadinya 22. Disinilah dia. Oke, langsung tarik garis dari pesak bagian belakang. Seret. Udah jadi gini aja polanya, sangat sederhana dan simple, semua orang pasti bisa. Jadi garis ini merupakan garis lipatan ya. Garis ini itu merupakan garis dari pola belakang dan pola depan. Kalian bisa buka pola ini, nanti dibikin ini lipatan ya, atau dijiplak polanya bagian depan, nanti dipindah ke sini. Jadi kalau potong ke kainnya, kalian udah nggak perlu nggak perlu bikin potongan di bagian sisi sini ya. Jadi ini bisa lipatan kain gitu, bisa lipatan. Ini tanda pola lipatan kain ya. Jadi kalian bisa jiplak, terserah bagian pola belakang atau bagian depan, nanti digabung di garis ini. Jadi garis yang ini tuh bergabung antara pola depan dan bagian belakang. Nanti kalau digabung jadinya itu gambarnya bisa seperti ini. Ini ya. Ini garisnya. Ini yang aku maksud dari garis ini ya. Garis yang ini AB ini merupakan garis yang di tengah ini. Dia gabung garisnya gitu ya. Jadi bisa jadi seperti ini nanti polanya gitu ya.
mudah kan. Ini bisa itu lagi dimodifikasi dari pola ini, bisa untuk celana-celana kulot, celana yang nggak butuh ngepas di badan, atau celana-celana yang longgar itu bisa pakai pola ini, bisa banget. Kalau misalnya mau pakai kancing, kalau misalnya mau pakai saku ya tinggal dipotong aja bagian sisi sini, dibuat pola saku di sini gitu. Biasanya aku bikinnya kayak gitu. Jadi gak usah ribet-ribet pakai pola celana yang rumit gitu. Ada sendiri pola celana yang rumit, tapi itu level up ya nanti. Kalau sudah mahir menjahit dasar, kita move on, pindah ke pola yang agak lebih susah. Jadi biar aku kasih garis dulu biar jelas pola bagian depan dan belakang ya. Ini aku pakai ballpoint warna pink untuk garis pola bagian depan. Ini double color karena memang ini belongs to depan dan belakang. Di sini ya. Nggak ada ballpoint warna merah, jadi warna pink pun jadi ya. Oke, jadi ini dia polanya. Bagian pink ini merupakan bagian depan ya, dan garis yang warna biru ini merupakan pola bagian belakang gitu ya. Jadi seperti itu cara pembuatan pola dasar celana yang sangat mudah. Semua orang pasti bisa membuatnya, kalian pun juga pasti bisa. Kalau nurutin rumus ini pasti bisa gitu ya. Untuk menjahitnya nanti kapan-kapan aku bikinkan deh tutorial menjahit celana, kalau memang lagi bikin celana ya. Sekarang nggak bikin dulu, jadi polanya aja dulu, nanti tutorialnya nyusul. Oke? So ya, jadi dari pola dasar tersebut kalian juga bisa bikin celana pendek seperti ini, yang seperti rok ya. Ini kalau dipakai kan seperti rok, tapi dia celana, atau bisa dibilang maxi atau apa ya namanya, kulot pendek ya. Ini pola dasar tadi bisa dirubah atau dimodifikasi jadi celana seperti ini, celana rok, model rok, celana tapi yang nampak seperti rok gitu ya, atau kulot. Dan juga seperti yang model berikutnya aku mau tunjukin ya, atau juga bisa model berikutnya seperti ini ya. Aku bilangnya ini celana Jini Ojini karena di sini ada kerutannya di bagian bawah itu ya. Ya, jadi dengan pola dasar tadi kalian bisa buat bermacam-macam celana, bisa dimodifikasi modelnya ya. Ya, jadi nggak cuman celana kolor aja, tapi bisa celana-celana yang unik dan lucu seperti ini, pakai pita gitu ya. Jadi ya, itu tadi beberapa contoh modifikasi dari pola dasar celana yang aku baru bagikan ke kalian. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk membuat model-model celana yang lainnya ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara pembuatan pola dasar celana ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diserap dengan baik. Kalau memang pola ini dan video ini membantu, bisa komen. Kalau memang kalian praktek juga dan ada fotonya, bisa langsung dicantumkan di komen. Aku pengen banget lihat hasil karya kalian juga. Seneng ya kalau misalnya bikin video terus bisa membantu orang lain gitu kan. Jadi sharing lah karya-karya kalian di video aku di bawah atau di komen, di section komen juga bisa.
bisa langsung direct ke Instagram aku di gayo_gaf GAF ya. Itu Instagram aku, bisa dikirim fotonya di situ. I would love to see your work. Oke, jadi itu tadi. Terima kasih sudah nonton video ini, agak lumayan panjang ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan pola-pola yang lainnya. Oke, bye.